kutuk dan agama buan di Joko nama bu hebek ko unang ku agama nami asa di botoho nah terkutuk daong Tuhan mi kau terkutuk atau tidak terkutuk sangadaong terkutuk atau tidak Galatia 3:13 terkutuk atau tidak udah kau dengar ucapan napidam terkutuk atau tidak jawab buat itu teror roh jawab saja terkutuk atau tidak Galatia 3 nomor 13 tentang terkutuk tena saya tunjukkan namanya ya 13 minggu unang bukan coba Bami unang buat bibel nami tak pona foto bibel nami tak foto mau tunjukin datanya sama kau. Nah, Galatia 3 ya. Sip Joho. Ya. Sa una pola merebot-rebot doho babami disi. Bereng mayon, bereng mon. Ya. Kau pikir menghujat tau? Bereng joon gila. Ritik, bereng joon non. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Isema digantung di kayu salib. Isema digantung di kayu salib. Alusi jolau, Isema digantung di kayu salib. Isema tergantung di kayu salib, disilang. Isema digantung disilangi. Isema digantungi. Alusi jo. Isenimu dan digantungi. Hakam. Isema digantungi terkutuki. Isema Isema digantungi. Ale terkutuk dok konommu. Isema digantungi. Alusi jo. Isema digantungi. Isema. Siapa yang digantungi? Mau meloa, Isema digantungi. Isema digantungi, Tuhaku. Bahasa Batak membuka kamera doho. Isema digantungi, Tuhaku. Yang bodoh kita ini. Isema. Tuhaku nengel. Isema terkutuki. Coba tahu, gila. Jadi terkutuki, dah terkutuk Tuhaku. Apa malu-malu terkutuk Tuhanmu. Terkutuk Tuhanmu kan? Terkutuk dong kan? Kamu malu-malu terkutuk dong kan? Lambu hebek ko di tokon. Unang bubuan agama nami. Terkutuk atau bisa kau menjelaskan sama saya? Kau kasih tahu Tuhanmu yang terkutuk terus saya ngomong. Saya tidak mungkin menyembah manusia yang di mana manusia itu terkutuk. Saya tidak mau punya Tuhan terkutuk terus kau marah-marah. Naritik doho. Tikus do tutu do na hudok koni. Ini dia doang menghujat. Isema terkutuki. Tuhan naminimu. Didokon halakon dodonganmu. Saudaramu. Didokon. Nora. Kudoakanlah kau. Mudah-mudahan kau menjadi pengikut. Ku bilang. Tidak mau aku kalau menyembah manusia yang terkutuk. Tidak mau aku. Loak aku. Berarti gila aku. Ritik doau. Menyembah manusia terkutuk. Adong do Tuhan terkutuk langa. Adong do Tuhan terkutuk horoa. Ini do Tuhan terkutuk. Manusia do dikutuk, on Tuhan do dikutuk. Ritik do. Halo Niklas. Kalau Ya. Kristen silakan buka kameranya Bang. Kalau Islam silakan turun. Agama apa Opung? Paropung mau. Apa masalahnya ini? Marah-marah begini. Agama apa? Agama apa? Kristen. Saya tidak marah. Ini kan ada yang tapping. Nora,
aku berdoa semoga Tuhan Yesus menjamah kau menjadi pengikutnya. Saya bilang, saya kalau menjadi pengikut Yesus, saya mau. Tapi kalau menjadi penyembah, ogah. Karena apa? Saya tidak mau punya Tuhan yang terkutuk. Oke, begini Nora, saya menjelaskan tentang Yesus itu. Yesus itu ada dua natur ya, keilahian sama kemanusiaannya. Kamu sekarang hanya memikirkan kemanusiaannya. Makanya kalian tidak bisa dapat keilahiannya ini. Jadi setiap kalian mendengar Yesus itu pasti kalian memikirkan kemanusiaannya saja. Karena kemanusiaannya itu bisa lapar, bisa tidur, bisa beol mungkin, bisa makan. Lihat pohon ara yang dikutuk Yesus itu keilahiannya. Karena dia tidak mau pengikutnya itu tidak berbuah. Sedikit saya dia kasih tahu aja. Dia kutuk langsung pergi. Dan sudah terbukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari siapa ya? Yang pernah menyatakan itu. Dia bilang kalau Yesus itu betul-betul Tuhan. Saat inilah dia yang mati katanya. Tiba-tiba betul-betul. Masih ingat Yahya Waloni kan? Dia berapa kali dia mengatakan kalau memang betul-betul tuh Yesus adalah Tuhan. Dia mau mati. Nah sekarang terbukti bahwa memang beliau meninggal. Oke, sudah. Saya tanggapi ya. Ya Pak Niklas, Opung. Begini ya. Yesus punya dua natur, manusia dengan ilahi. Kalau dia dua natur manusia, pasti ilahinya ada. Ketika dia ditangkap, ilahinya tidak bekerja. Tapi ketika dia membuat mukjizat, ilahinya bekerja. Ini secara logik, ini kemana? Contoh saya seorang manusia, tapi saya punya apa? Saya punya ilmu bela diri. Ketika orang lain diganggu preman, saya hantam preman itu. Tapi ketika ibu saya diganggu preman, saya tidak bisa buat apa-apa. Ini lucu. Nah, kedua, Yahya Waloni. Ketika dia menantang, kalau memang Yesus Tuhan saya akan mati. Kalau dia tidak menantang, apakah tetap Yahya Waloni, almarhum Yahya Waloni itu tidak akan meninggal? Pasti tetap akan meninggal. Kodratnya manusia akan meninggal. Yang masalahnya kalau Yesus memang punya dua natur, yang dimana natur ilahi dengan natur manusia, aturannya ketika dia ditangkap, natur ilahinya bekerja. Bukankah dia Tuhan Maha Kuasa? Oh iya Nora, dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa, kenapa ada yang berani menampar, mencambuk, melundahin? Saya tahu Yesus itu manusia. Ketika dia ditampar, dicambuk, diludahin, natur ilahinya kemana? Menggal-menggol. Bisa begitu, Pak Niklas. Anda seorang manusia, terus Anda seorang ahli bela diri. Anda bisa bertinju, berapa semua. Tapi ketika anak Anda diganggu preman, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Anda seorang ahli ilmu bela diri. Sama seperti Yesus. Yesus punya natur ilahi. Tapi ketika Yesus ditampar, dicambuk, diludahin, tidak mungkin Tuhan direndahkan, Pak, walaupun dia itu adalah manusia. Contoh satu lagi, Pak, terakhir. Seorang presiden, gelarnya adalah Pak Prabowo, gelarnya presiden. Dia pemimpin negara, Pak. Ada nggak satu saja manusia yang berani menampar dia, Pak? Nggak ada. Apa mungkin seorang presiden mencuci toilet umum, Pak? Tidak mungkin, Pak. Karena apa? Karena dia seorang pemimpin. Apa mungkin Tuhan yang Maha Kuasa dia bisa ditampar, dicambuk, diludahin, Pak? Ini secara logik. Jangan kau mengatakan dua natur. Yang mana natur ilahinya ketika berbuat mukjizat. Tapi giliran dia ditangkap, ditampar, dicambuk, bahkan di tangannya, lambungnya ditombak, tangannya dipaku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Buang saja naturnya, Pak. Ya iyalah, coba Bapak berpikir secara logik. Apa mungkin seorang presiden mencuci toilet sementara banyak bawahannya? Apa mungkin Tuhan itu harus dicambuk, ditampar sementara dia yang menciptakan manusia? Pak, Tuhan menciptakan manusia, tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Mencabut nyawa manusia, tidak mungkin manusia yang mencabut nyawa Tuhan. Tuhan memberikan manusia rezeki, tidak mungkin Tuhan yang meminta ikan goreng untuk dimakan.
Kalau Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa dia mesti mengutuk pohon ara, Pak? Aturannya ketika dia datangi pohon ara itu, dia tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah, harusnya dia bilang, berbuahlah kau pohon ara. Jangan dikutuk. Contoh lagi soal pohon ara. Ketika Pak Niklas, Opung Niklas punya pohon durian, yang dimana pohon durian bulan 12 baru musim berbuah. Terus bulan 8 Pak Niklas menebang pohon durian. Ditanya tetangganya, "Oh Amang, kenapa ini pohon duriannya kau tebang? Dia tidak berbuah, Inang." Loh, kan memang belum musimnya, Amang. Belum musimnya berbuah tapi kau tebang karena kau pengen makan durian. Ini yang botol pohonnya atau orangnya? Coba berpikir secara logik, Opung. Buka mute-nya, Opung. Berpikir secara logik. Kalau dia punya dua natur, aturannya dia tunjukkan maha kuasanya. Ketika dia ditangkap, ketika dia mau ditombak, harusnya dia bisa lepas. Culang! Harusnya sama seperti Ultraman. Kalau tidak Robocop, kalau tidak Power Rangers. Silakan. Oke. Izin Oke. Kak Nora sebentar. Oh ya, assalamualaikum Bang Dio. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nora. Izin sebentar Kak Nora, Bang Niklas. Sekedar ingin mengingatkan, tolong kalau diskusi ya, terutama buat Bang Niklas. Yang pertama, jangan bawa-bawa nama suku atau marga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bawa nama oknum. Tadi Bang Niklas kan bawa-bawa Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Jangan Bang ya, tolong jangan diulangi lagi Bang. Ini peringatan buat Abang juga. Kalau enggak nanti kita langsung kick out langsung dari room. Itu aja. Kalau mau diskusi, ini diskusi lintas agama, silahkan Bang Niklas, Kak Nora paparkan dalilnya sesuai dengan keilmuan kalian. Jangan bawa suku atau marga. Yang kedua, jangan bawa oknum, apalagi yang sudah meninggal dunia. Itu enggak masuk di situ. Oke, lanjut Kak Nora. Oke. Oke Kak, Saya Assalamualaikum. akan membahas tentang pohon ara ya. Pohon ara ini melambangkan pengikut Yesus yang tidak berbuah. Ya kan? Maksudnya pengikut Yesus itu kita harus menginjil kemana-mana, kita harus menjadikan orang itu supaya mengenal Yesus. Tetapi orang itu kalau tidak, dia sekedar mengikuti Yesus saja tapi tidak berbuah, tidak membawa umat-umat ini mendekat kepada Yesus, itu akan ditarik kembali. Sama seperti itulah, kalau pohon itu tidak berbuah, pasti ditebang. Sama aja kita di kebun itu, kalau ada beberapa pohon yang sudah berbuah lebat, baru yang satu ini tidak berbuah, pasti itu yang kita singkirkan, karena tidak berbuah. Begitu juga Yesus waktu ditampar, diludahi, di apa semua yang bisa Nora katakan tadi, karena Yesus itu datang, dia tidak berdosa, jadi dia mengenapi hukum Taurat ya. Jelas dia kalau membalas pasti dia akan berdosa. Jadi Tuhan Yesus itu dengan dua natur ini, keilahiannya banyak. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, apalagi orang mati bisa dibangkitkan. Nah, itu keilahiannya kan. Banyak yang dibuat Yesus di dunia, tapi orang-orang itu tidak percaya. Jadi kemanusiaannya ini sama seperti kita. Dia bisa makan tapi dia tidak berdosa. Manusia tidak berdosa itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya walaupun dianiaya, di apapun, dia enggak melawan. Biasa aja ditanya, dia jawab dengan nada yang tidak menyinggung mereka lah. Maksudnya kayak marah-marah, enggak. Karena Yesus datang ke dunia itu membawa kasih ya, seperti di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Jadi dia datang ke dunia itu bukan memarah-marah saja di Power Rangers, apalah saya harus membela diri, enggak. Dia punya keilahian. Keilahiannya bukan untuk dipakai untuk membunuh orang atau membalas kejahatan dan kejahatan, tidak. Itu kan sebuah dosa semua. Jadi Yesus itu tidak mau berdosa lah. Jadi memang manusia ini kan pada akhirnya akan mati juga di dunia. Makanya dia umur ke berapa ya? Sekitar 30 berapa itu. Dia ditangkap, disalib, ditombak. Coba manusia seperti kita, apakah tidak jadi kerusuhan?
Tapi dia enggak mau ribut. Jadi itulah Yesus. Dia mati pun dia bukan memang dibunuh karena dibunuh dia mati, tapi dia menyerahkan diri. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Jadi ada datanya semua, dia mulai ke surga pun. Jadi Kristen di dunia ini tidak senang ikut Tuhan Yesus itu, tidak senang, tidak banyak uang, tidak apa. Jadi memang kesusahan orang ikut Yesus itu memang ya bukan senang sih. Nanti kesenangan kami itu ikut Yesus itu surga, itu kesenangan kami. Tapi di dunia memang ikut Yesus lah, ikut Yesus itu pasti dianiaya. Di mana-mana itu ikut Yesus itu pasti dianiaya. Murid-muridnya pun di mana mati pun mati dianiaya. Saya tunjukkan data ya. Saya tunjukkan data ya. Oke, nih ya. Ini Markus 11 dari 12 sampai 14. Yesus mengutuk pohon ara. Kita baca langsung dia punya apanya ya. Nah, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Belum musimnya, abang. Bagaimana mungkin pohon yang belum musimnya berbuah, dia paksa untuk berbuah? Baru apa dia katakan? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu. Jangan selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini lucu, Bang. Ini saya bilang, ini yang botol siapa? Yang menciptakan pohon itu atau yang mengutuk? Ini maaf ya, Bang ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Itu pasti sudah ada ketentuannya, Bang. Contoh, pohon mangga, pohon durian, pohon salak, yang dimana itu bermusim, Abang. Durian bermusim, Abang. Ada sekali setahun, ada 2 kali setahun. Begitupun juga seperti musimnya rambutan. Begitupun juga musim duku. Bang, Tuhan yang menciptakan pohon ara belum musimnya, datang Yesus yang katanya Tuhan mengutuknya, Bang. Kan yang saya bilang, saya sudah buat satu contoh. Abang Niklas punya pohon durian, yang dimana pohon durian itu musim berbuahnya bulan 12. Tapi abang pengen makan durian. Abang datangi kebun abang. Abang tengok masih berbunga, belum ada buahnya karena belum musimnya. Terus abang tebang. Yang salah siapa, Bang? Mau abang salahkan yang menciptakan? Oh Tuhan, kenapa lo kau ciptakan durian ini sekali setahun musimnya? Saya sudah bacakan. Ya. Pohon ara itu, sabar dulu Bang. Pohon ara itu belum musimnya berbuah. Nah, abang bilang itu mencontohkan kepada kami Kristen ini kalau tidak ada buahnya, Bang. Sekarang begini, Bang. Abang punya 3 anak. Satu di antaranya dia tuh ada melakukan suatu kejahatan seperti menjual narkoba. Dia ditangkap polisi, Bang. Yang 2 anak abang ini orang baik-baik, mereka sukses. Tapi yang satu ini tidak sukses dan terus dia tuh melakukan kejahatan, ditangkap polisi bolak-balik. Pertanyaan saya, kira-kira yang satu anak ini abang mau buang atau tidak? Ya kalau seperti pikiran manusia ya, memang pikiran manusia itu beda dengan pikiran Tuhan ya. Saya tanya mau buang atau tidak, Bang? Nanti ya, saya tanya dulu. Ya kalau anak saya saya tidak buang, malah saya didik. Oke. Kalau pikiran manusia ya. Sekarang saya tanya, Bang. Oke, kalau memang Yesus ajaran kasih, Bang, harusnya dia beri contoh. Ketika ketika pohon ara itu belum musimnya berbuah, kenapa dikutuk, Bang? Ketika salah satu anak abang berbuat kejahatan, tidak mungkin dibuang. Bahkan harusnya abang menolong. Kalau memang pohon ara itu belum musimnya berbuah, aturannya jangan dikutuk, dibiarkan saja sampai musimnya berbuah. Kalau memang pada musimnya dia tidak berbuah, baru boleh kita tebang, Bang. Berarti dia tidak menghasilkan buah. Ini katanya ajaran kasih. Belum waktunya musim berbuah sudah dikutuk. Oke, Nora. Jadi kira-kira Tuhan Yesus itu berkuasa atau tidak? Kalau dia berkuasa, Bang, dia tidak akan mungkin membiarkan mulut yang meludahi dia, Bang.
Iya, waktu dia Kalau dia kutuk pohon berkuasa, ara Bang. itu, Bang, kutuk pohon kalau dia ara itu, berkuasa, apakah pohon ara bukan mati apa kutuk, enggak? Bang, logika Bang. Bang, kalau Abang begini ya Bang, saya buat ke Abang aja. Abang punya uang 100 juta. Abang punya satu motor. Ya, sudah ada motor. Terus anak Abang yang satu bilang gini, Pak, saya mau punya motor lagi. Yang harganya 20 juta cash. Abang punya 100 juta. Kira-kira Abang tempeleng anak Abang atau Abang belikan? Sama seperti itu, Yesus punya kuasa Bang. Kalau dia memang maha pencipta, dia yang menciptakan pohon ara, yang dimana pohon ara itu adalah buah musiman Bang. Saya tegaskan, pohon ara itu adalah pohon buah musiman, yang dimana ketika Yesus datang belum musimnya. Kalau dia memang Tuhan maha kuasa Bang, aturannya dia jadikan pohon itu berbuah, bukan dikutuk. Oke, jadi Tuhan harus ikut pikiranmu begitu. Abang, logika Abang, bukan secara pikiran saya Bang. Sekarang saya Itu tanya, Tuhan yang yang menciptakan maha pohon kuasa ara, itu tidak ikut pikiran yang manusia. Bang, Oh, kok Bang, ini sebentar ditolak dulu kok Bang. ini? Bang, Ya, yang menciptakan enggak pohon seperti ara itu siapa Bang? pikiran Oke, yang manusia. menciptakan pohon ara itu siapa? Yang menciptakan pohon ara? Ya Tuhan, Tuhan siapa? karena dia tidak berbuah. Tuhan siapa Bang? Tuhan siapa? Ya Tuhan pemilik dunia ini, Tuhan yang menciptakan dunia ini. Ya Tuhan yang menciptakan dunia ini siapa? Ya Tuhan Yesus. Nah, Yesus tahu menciptakan pohon itu bermusim atau tidak? Ya itulah pikiranmu, itu logika manusia itu beda dengan pikiran Bang, saya Tuhan. sudah baca Bang. Abang tadi udah baca nggak? Iya, betul. Sabar dulu Bang. Markus 11 tadi Itu Abang sudah baca melambangkan nggak? supaya pengajaran kepada manusia yang mengenal Yesus tetapi tidak Bahwa berbuah, pohon itu tetapi belum tidak musim. menginjil. Abang jujur. Abang jujur. Abang sudah baca nggak pohon itu belum musimnya berbuah? Iya. Nah, kalau belum musimnya berbuah, apakah Yesus tidak tahu kalau pohon itu belum musimnya berbuah? Yesus itu bukan ikut seperti pikiranmu. Saya tanya. Yesus tahu Tidak, pohon itu belum bukan musim seperti berbuah. pikiranmu. Kau mau tuh Dia Tuhan itu tahu ikut nggak seperti tadi? pikiranmu. Jangan kasih ikut Dia tahu pikiranmu nggak dengan itu yang belum maha musimnya? kuasa. Dia Itu tahu beda. nggak pohon itu belum musimnya berbuah? Bang, jawab aja. Yesus tahu nggak pohon itu belum musimnya berbuah? Dia tahu nggak? Ya Yesus mungkin Tuhan yang maha kuasa. Dia tahu bahwa pohon itu memang tidak tahu apa berbuah. nggak? Dia tahu apa Apakah nggak? pohon itu berbuah? Iya. Tidak kan? Tidak berbuah, makanya Abang dia tadi dikutuk. baca. Abang tadi baca. Pohon itu belum musimnya sebab belum musimnya berbuah. Belum musimnya, belum waktunya berbuah. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak pohon ara itu belum musimnya berbuah? Iya dia tahu. Kalau dia tahu kenapa dia kutuk? Makanya pikiran manusia ini dengan pikiran Tuhan itu Sama beda. seperti ini bang, sama seperti ini bang. Anak abang tahu abang tidak berduit, tapi dia ngotot minta beli sepeda motor yang harga 20 juta. Jangan di Sementara analogi abang seperti tahu. keluarga begitu, kau membingungkan pikiran manusia. Analogi inilah, analogi itulah, analogi tidak bisa pikiran manusia dengan. Sudah, saya tidak perlu berdiskusi sama orang yang tidak jujur. Abang tidak jujur. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Yesus yang menciptakan pohon ara. Yesus menciptakan pohon musiman. Kalau memang Yesus yang mengutuk pohon ara, dia tidak terima pohon itu tidak berbuah, jangan dong diciptakan pohon musiman.